mulai acara kita dengan sesuatu yang bernilai seni. Kenapa kita pilih dari luar? Karena supaya ada perpaduan antara kekayaan yang ada di luar dan kekayaan kita. Sebetulnya akan tampil juga dari Oslo, Norwegia, Murni Surbakti. Dia dalam perjalanan dari kota London mengantar temannya, mudah-mudahan dia akan bergabung. Mungkin di tengah nanti Murni Surbakti akan menyanyi, dia penyanyi jazz, orang Karo tinggal di Oslo, Norwegia, akan tampil bersama kita, menghibur. Kemudian nanti akan datang Jepta. Jepta adalah seorang musisi Kulcapi, sudah tampil di pertemuan kita yang kedua. Mungkin dia akan di penutup karena dia berangkat dari Kabanjahe ke rumah katanya, jadi masih dalam perjalanan. Bapak Ibu, untuk tidak berpanjang lebar, narasumber kita sudah ada dan moderator kita sudah ada. Untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bang Joni Hendra Tarigan. Kepada Bang Joni, kami persilakan. Baik, makasih banyak Bang Adven. Thank you Bang. Muchas gracias Nakin. Nanti punya paparan yang menarik untuk kita terkait kopi ini. Kemudian nanti ada Pak Hendrawan Girsang. Pak Hendrawan ini di Pertanian Kabupaten Karo. Nah, Pak Hendrawan juga nanti akan punya bahan yang bukan perihal baik atau buruk, tetapi fakta yang akan kita lihat, yang kalau itu buruk maka itu menjadi peluang sesuai dengan topik kita, tantangannya juga nanti ada. Nah, maka nanti Joshua Pak Girsang nanti kita tunggu paparan dulu. Nah, kemudian nanti harapannya setelah Pak Hendrawan Girsang kita akan dengarkan hiburan, dan setelah hiburan dari Pak Kak Murni Surbakti baru nanti materi terakhir itu Pak Rudolf Wirawan tentang pandangan dari Pak Rudolf yang sudah di luar negeri terkait potensi komoditi Indonesia khususnya kopi Karo. Kemudian nanti kita tutup dengan hiburan dari Jepta Bangun dengan kita harapkan nanti Kulcapinya. Nah, untuk pertama kita minta kesediaan dari Kalimbubu Munarta Ginting, waktu dan sempat kami persilakan Mbak Duma. Ya, selamat malam, Joshua. Kedengaran Bang Joni? Kedengaran mah. Ini kita dari Australia juga kayaknya kedengaran ini. Kedengaran. Nah, ini kedengaran dari Australia, Bang. Perlu suaranya, Pak. Pertama, saya mohon maaf nih lagi di jalan ini. Buat semua yang lagi nge-zoom. Karena memang saya juga lagi ini, mungkin semua tahu banyak destinasi atau objek wisata di Karo. Saya juga sambil jalan-jalan melihat malam-malam bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya masih adanya ditemukan beberapa lokasi yang ada pungutan liar. Jadi saya monitor jalan-jalan naik mobil ini, izin semua buat Bapak yang dari Australia juga, dan juga Bang Adven, Pak Bang Joni, dan seluruhnya rekan-rekan yang ngejob. Jadi memang pertama saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih buat kita semua, khususnya bapak-bapak yang sudah hadir dan mau peduli buat Kabupaten Karo. Jadi tadi sebenarnya kita lebih melihat ini ke arah kepemudaannya Bang Joni. Bagaimana, jadi sebenarnya di Karo itu sudah muncul sekarang pemuda-pemuda pelopor, khususnya sektor pertanian, pemuda-pemuda pelopor, khususnya sektor industri kopi, itu sudah banyak sekali. Jadi sebenarnya produk kopi Karo itu khususnya yang sudah menjadi olahan, baik itu ini sinyal nggak stabil kelihatannya nih mah. Pak Munarta Ginting kelihatannya ini lagi di perjalanan, jadi mengikuti lika-liku jalan sepertinya sinyalnya jadi tidak stabil ini.
Pak Munarta ini sedang mengawasi tempat-tempat wisata, sedang memantau langsung ke lapangan apa yang sedang terjadi di lapangan. Jadi mungkin terganggu, teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar ini. Oke, sambil kita tunggu Pak Munarta kembali bergabung, ini kita sapa dulu ini di luar dugaan saya nih, banyak partisipan ini. Kalau saya lihat ada yang dari Ambon ini, Irma, halo. Kemudian ada Bu Halo Pak. Ya, selamat malam, makasih sudah menyempatkan bergabung bersama kita. Kemudian Sama-sama Pak. ya, makasih. Bu Nise dari Surabaya ini, selamat malam. Kemudian ada Pak Janto. Pak Janto dari di chat tadi sempat menyapa dari Bali, selamat malam di Bali. Kemudian Subang, wah ini sama-sama di Jawa Barat ini. Bu Alpina, Teh Alpina. Ya, halo Pak. Kalau selamat malam bahasa Sundanya Wilujeng wengi. Wilujeng wengi teh. Nuhun, mangga. Nuhun tehnya. Nuhun. Ya, kemudian tadi kalau Pak Unggul tadi langsung serangan fajar ya, belum mulai sudah kita berbincang keras tadi, tapi menarik. Keras Bang. Kemudian siapa lagi nih? Ini banyak kita ini. Dari Asahan, Bu Desi Sinta, selamat malam. Kemudian Kukang Kopi ini Pak Sembiring kemarin kalau nggak salah aku. Apa ke Pak? Sembiring mau Geri? Mute masih? Bang Rudianto itu, Rudianto Sembiring. Iya kan Sembiring mau Geri, oke. Kemudian, nah ini tokoh besar tapi sering sembunyi ini, Bang Alfran Surbakti. Selamat malam Bang, Joshua. Kemudian Muna Barat ini dari mana ini? Saya kurang tahu juga ini. Pak Kamalidin. Kemudian Bang Edi Warta Surbakti, Joshua, selamat malam Bang. Joshua, selamat malam. Joshua. Oke, kalau Pak Hendrawan sudah, siapa lagi nih mau kita sapa ini? Ini Bang Adven kelihatannya Pak. Ya, kita langsung aja ke narasumber kedua, Pak Hendriawan Girsang saja. Nanti kalau Pak Munarta muncul, kita persilahkan lagi. Terima kasih. Ya, makasih Bang Adven arahannya. Jadi karena alasan teknis Pak Munarta Ginting, ini kami sangat mohon maaf dan minta kesediaan Pak Hendrawan Girsang ini Pak. Jadi Pak Hendrawan Girsang ini adalah Kabid di Pertanian Kabupaten Karo. Nah, jadi kita akan mendengarkan paparan Pak Girsang ini terkait dukungan ataupun support apa yang diberikan oleh Pemda untuk pertanian di Kabupaten Karo secara umum. Dan juga terkait kopi khususnya. Nah, seperti apa detailnya tentunya pelaku yang lebih paham. Nah, pelakunya salah satunya atau pembuat kebijakan dan juga mungkin pengawas lapangan Pak Hendrawan Girsang. Pak Hendrawan Girsang, silakan Pak, langsung saja jambur ini kami serahkan sama Anda Pak. Oke, terima kasih. Sudah kedengaran suaranya Pak Joni? Sudah Pak. Oke, jelas. Selamat Australia malam. jelas nggak Pak? Ya, jelas. Nah, oke, selamat malam, Juah-Juah Man Bandakrina. Juah Pak. Jadi, baik, ini langsung saja. Memang materinya tantangan dan peluang yang materi kita malam ini. Artinya, di sini saya paparkan dulu data pertanaman kopi di Karo. Di tahun 2019 itu ada 9.746 hektar. Di tahun 2020 itu ada 9.205 hektar. Di tahun 2021 ada sekitar 9.221 hektar. Nah, dari data ini sebetulnya terjadi penurunan di tahun 2020. Ada sekitar 500-an hektar lebih mungkin terjadi penurunan kopi kita. Nah, masalahnya ini sekaitan pada waktu awal pandemi COVID.
Jadi banyak petani kita pada saat awal COVID itu membongkar tanaman kopi. Kenapa? Ya itu tadi, pada saat itu harga memang sangat anjlok. Di pasaran di Kota Kabanjai seputar itu untuk gabah itu dihargai cuma 10 ke 11.000 per kilo. Dan cirinya itu sekitar 4.000 ke 5.000 rupiah per kilonya. Jadi petani merasa tidak mendapat untung lagi, dan kalau dihitung-hitung juga petani sudah pasti merugi karena biaya untuk tenaga kerja di sini di Karo cukup tinggi. Jadi di rapat-rapat juga kemarin kita diserang di bidang perkebunan. Jadi apa solusi yang akan dibuat? Kemarin kita langsung diskusi dengan Pak Profesor Sulit, kita langsung ke kantor diskusi. Jadi cuma satu solusi, itu adalah permajaan. Nah, kita bergerak cepat. Melalui petugas kita di lapangan, kita sosialisasikan agar petani tidak membongkar. Tapi ya itu tadi pilihan. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya pertanaman kopi kita di tahun 2000 itu ada terjadi penurunan sekitar 500 hektar lebih. Nah, itu memang menjadi tantangan di kita. Di samping itu, tantangan pertanaman kopi yang ada di Karo. Ini Karo adalah daerah pertanian, betul. Bor 7. Karo adalah daerah pertanian, betul. Dan umumnya yang ditanam petani kita di sini adalah hortikultura dan pangan. Kalau tanaman perkebunan, khususnya kopi, sebetulnya mungkin di era 10 tahun ke belakang baru mencuat. Jadi kopi bukan salah satu komoditas unggulan di 10 tahun di belakang kita. Seterusnya untuk kopi, ini memang secara umum, artinya secara umum masih diusahakan petani kita itu untuk tanaman tambahan. Kalau kita perhatikan pun di lapangan, itu masih umumnya tanaman pinggir atau tanaman selah. Tetap ada tumpang sarinya, karena memang petani Karo itu hobinya di hortikultura. Nah, di 5 tahun terakhir ini mungkin sudah ada mulai perbaikan untuk pertanaman kopi kita. Di samping itu tantangan juga yang perlu kita hadapi adalah pengetahuan petani kita di dalam hal berbudidaya. Ya itu tadi, petani menanam kopi nunggu panen pulang, tidak berusaha untuk memperbaiki pola budidaya tanaman kopinya. Jadi dia hanya datang, kutip, pulang, datang, kutip, pulang. Tapi sekarang ini memang udah agak lumayan lah, udah lumayan untuk perawatannya. Dan tantangan yang paling terakhir ini adalah mungkin dengan situasi iklim global saat ini. Banyak pertanaman kopi di tahun sekarang inilah, di tahun 2022 ini terjadi penurunan. Terjadi penurunan untuk pembuahan. Mungkin itu sangat berpengaruh dari iklim kita. Mungkin pembuahan tidak jadi, mungkin karena iklim, atau pembunganya mungkin gugur akibat mungkin pengaruh angin. Jadi kalau kami lihat ya, artinya peluang pertanaman kopi di Karo ya, saat ini memang banyak orang, artinya buyer itu mengejar kopi di Karonya. Nah, mungkin ini karena cita rasa yang ada di Karo itu ya cukup lumayan. Jadi banyak eksportir yang sering kemari. Di samping itu harga komoditi kopi ini cukup relatif tinggi saat ini. Cukup relatif tinggi. Dan fluktuasinya juga tidak cepat jika dibanding dengan komoditi hortikultura. Di samping itu saat ini memang berkembang banyak kafe atau gerai untuk penjualan kopi. Jadi artinya udah mulai rame lah. Kalau di Karo contohnya ya,
seputaran Kabanjahe aja untuk grey coffee itu udah cukup banyak. Jadi dari peluang dan tantangan ini mungkin kami secara kedinasan ada memang kegiatan yang untuk mensupport petani kita. Artinya secara dinas kita tetap ada, mudah-mudahan sepanjang tahun itu pengadaan bibit kopi yang didistribusikan ke kelompok tani. Jadi tetap mengadakan bimbingan dalam hal pengendalian OPT tanaman kopi ke kelompok tadi, bukan perorangan. Jadi di samping itu juga kita membantu kelompok tani dalam pengadaan alat pasca panen, halal palpel itu tetap kita bantu. Selain itu kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa mitra kita, seperti yang ini saat ini kita bekerja sama dengan Skupi di dalam pembinaan pengetahuan petani dalam hal berbudidaya sampai dengan pasca panen. Dengan Starbucks itu pun tetap kita kerjasama dengan Pak Surip kemarin. Kebetulan Pak Suripnya udah pindah ke daerah Silangit. Jadi untuk kegiatan Festival Karo pada prinsipnya kita selaku Pemda dari Dinas Pertanian bidang perkebunan cukup mendukung. Memang Festival Kopi Karo ini sudah 2 kali terlaksana di tahun 2018 dan 2019. Di 2020 karena pandemi COVID berhenti sampai dengan sekarang. Jadi kita sangat apresiasi untuk tim panitia Festival Kopi untuk dapat eksis ke depannya lagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin nanti di diskonya kita lebih banyak cerita panjang lebar. Jujur. Terima kasih. Selamat malam, Bapak, Ibu yang saya hormati. Apakah saya bisa share screen saya, Pak? Oh, sudah ada ya? Oke, terima kasih. Oke. Jadi acara hari ini tentu diarahkan mengenai kopi, Karo, dan Pemda. Di mana bagaimana kita bisa melihat peluang dan tantangan yang bisa kita rubah segala tantangan menjadi peluang. Next, please. Nah, kita sudah mengenal sistem kopi yang modern yang diterapkan oleh Barat, seperti yang kita lihat seperti ini, dan kita juga lihat ke mungkin sebelumnya ya, satu screen sebelumnya. Ya, ini adalah screen suasana dari kafe yang kita kenal dari Barat. Next please. Dan ini adalah setting di mana mesin-mesin dari mesin buat penggiling kopi dan yang bahasa kebanyakan yang kita ini seperti ini. Next please. Karena manusia sangat kreatif, mulai itu sama lukisannya. Itu dulu mana kita akan di kafe. Saya melihat ada cupping. Yang benar orang yang sudah kasar mengukur dari berdasarkan dari saya di dalam sangat sakit dan berorganisasi. Antara official buat juga yang menentukan kita tantangannya di sini adalah bagaimana tidak saya negara yang ini kopi sama harus dari kita bisa paham ini berfantasi atau berteori, tapi saya apa kabar yang di jadi ini
di Australia membaca ini bisa ditemukan coba berapa mas mikir kalau arahnya sih nggak sembarang sangat cuma yang benar saya minum dan jangan nasi kopi mana ini coba ganti nama isinya sama apa lagi ada pohonnya paling ada kasih kopi ini yang berarti dong dari rumah satu ini sama kalau kita tambah yang untuk coba brand tapi jangan kita dari kalau dia ada yang kan menu isinya ada sebuah makanan sesuai misalnya itu ini apa itu akan beda atau ada menang dan tidak bisa akan makan itu adalah itu kita cari bisa berani nah ini ada satu kita ada next dulu di masa berpikir jadi coba kita bilang di tengah gaya tapi coba jadi kopi itu merupakan jenis kalau ada ngomong kopi dia kan ada kopi apa ada gaya ini karang ada jadi katanya ada sesuatu kalau saya tuh tapi di itu nanti di televisi itu itu ada gambar sama bunyi sumber nah itu menjual atau kopi saya bisa mengangkat misalkan kan sebenarnya kan itu bukan air yang baik harus harus untuk kopi yang benar kalau di sini sama kita perhatikan kopi dari air karena menikmati kopi harus sebenarnya kita kalau ada forest ada raja ini itu kan kita sebelumnya di sini waktu saya ada kopi Jakarta kami menambah karena ada temukan kopi akhirnya kopi banyak mereka tidak mengerti itu kan dari seluruh Indonesia dari seperti bisa sangat semangat sampai dibangun yang nanti kopi bisa kalau kita bisa kopi tapi jadi kan bisa nanti di proses beberapa ini kalau masih semuanya bisa ini ya kami masuk blog kopi benar-benar bisa banyak bagian kopi tapi bisa advertising betul ya saya juga nggak mau kalah ini kalau ada di banyak kan kopi tidak saling kerja sama nah sekarang mereka bangun dari yang kedua dan jam semua nah inilah yang kita lihat bahwa modal itu sangat murah itu adalah bambu kopi air sungai air listrik dari sungai itu buat nah di kopi dan sudah karena mereka kopi benar-benar buat yang menunjukkan dulu pasar saya hari ini ternyata saya uang itu macam-macam kan ya macam-macam sih nanti selesai bisa tes nah jadi ada tapi bisa sih foto di sini perlu tapi masih ini sih di luar masih kan dulu kan sih lagi di sisa kalau ini yang bisa kita yang kira apa baru ada sama dari kalau kita nggak aktif apa coba diganggu mereka kerja kalau ada ini aja buat apaan ya tugas itu karena kita kurang kita yang kita banyak tahu kita sama Anissa saya jalan nah kalau ini next kalau dia kita mengendalikan langsung ke diri yang bisa di kiri atas di kanan kedua ide kiri bawah satu bukan menunjukkan dasar karya dari banyak macam jangan nah kalau bisnisnya mengatakan salah yang itu yang itu di air uang mereka bisa kalau terkait dengan yang air sini maksud kita kan perlu jagalah apa surga bumi ini supaya ini aman gitu ya next please nah
Bila kita lakukan hal ini dari bambu, kita mapping aja Indonesia punya unique selling proposition ini ke UN SDG goal. Itu bisa dipenuhi. Nah, ini ada kata-kata dari Pak Janika, serumpun bambu sejuta makna, serumpun bambu sejuta manfaat, serumpun bambu sejuta karya, serumpun bambu sejuta pesona. Dengan serumpun bambu, mari kita guncang dunia. Next, please. Nah, itulah dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Pak Rudolf, masih banyak ini Pak. Yang tahu kopi kan kita, bukan dia. Kita yang tentukan. Kalau kita tentukan kopi kita, pasti lebih baik, lebih tinggi dari apa yang dia tentukan. Karena apa? Karena kita tahu cara menanam kopinya, bibit kopinya, dan sebagainya, itu yang membuat kopi kita tuh terbaik di dunia. Jadi kita tuh kalau tanam jangan asal tanam, kita juga harus kerjasama sama teman-teman yang di universitas dan sebagainya supaya semua itu benar-benar dibuat sedemikian rupa melebihi. Kita kan sekarang mengikuti standar mereka, jangan. Kita ada standar kita sendiri dan standar kita tuh jauh lebih tinggi dari standar mereka. Standar mereka itu pada umumnya hanya ngomong. Standar kita rasa. Jadi saya ngebayangkan gini ya, satu hari ya, saya ngebayangkan jangan cupping lagi standar Indonesia. Standar Indonesia itu 135. Pengertian 135 adalah apa? Kalau minum kopi itu tidak diberitahu. Begitu dia minum cangkir pertama, dia bisa bilang ini dari Karo misalnya. Wah, dia udah ditik satu, dia hebat nih, lidahnya udah bagus. Tapi kalau dia bisa bilang juga ini Bajawa, 2 ditik. Kalau dia bisa bilang juga ini apa dari Jawa atau apa sampai 5 itu nanti saya terbayang Pak Jokowi itu naik ke panggung kasih sertifikasi dari presiden langsung. Nah, hal ini apa yang terjadi? Ini bisa terjadi gempa skala 10 atau 20, Pak. Di mana dunia ini tiba-tiba melihat mendapat sertifikasi langsung dari presiden. Di dunia belum ada. Apa yang terjadi? Semua orang akan datang wisata ke Indonesia dan akan nyoba kopi. Dia harus belajar karena ini yang kopi terbanyak di Indonesia. Kalau kita bilang, Anda minum kopi apa? Saya kopi Itali, atau kopi misalnya dari Brasil. Kita udah tahu rasa kopi Brasil itu bagaimana. Tapi kalau kita bilang kopi Indonesia, orang masih nggak terima. Bilang Sumatera pun nggak terima. Nah, begitu dibilang Gayo, nah Gayonya daerah mana? Itu aja masih ada perbedaan. Dan itu lidah itu ya kalau bisa sampai setajam itu benar-benar verted sama Bapak Jokowi datang kasih sertifikasi itu sehingga orang-orang dari segala negara datang untuk belajar yang ini disebut magang ya. Magang minum kopi. Karena mereka untuk mendapat sertifikasi dari Pak Jokowi, mereka harus minum ribuan kopi sampai lidahnya betul-betul kayak orang Indonesia ini. Ya, nah itulah kekuatan kita. Itu standar kita yang harus kita expose. Thank you Pak. Ya. Thank you. Pertanyaan kedua ini untuk Pak Rudolf ini. Tadi yang ini Pak, terkait kedai kopi yang terbuat dari bambu itu, apakah itu sudah terstandarisasi Pak? Karena ini dari Bu Nusi dari Surabaya, kalau memang itu sudah standar, mungkin tempat-tempat di Indonesia itu mau pakai itu gitu. Itu sudah standar belum Pak? Atau sudah ada desain standarnya Pak? Nah, kembali lagi, standar itu karya Barat. Justru kita hebatnya beragam rasa. Bayangin kopi kalau sampai standar, bayangin ya kopi kalau sampai standar, itu berarti satu rasa, betul? Dan begitu kopi satu rasa, mereka berkuasa. Kenapa? Karena itu bisa, sekarang kan kopi kalau kita lihat mulai dimasukin ke kapsul kan ya. Dan rasanya juga enak kan. Nah, enak itu sebetulnya kimia. Nah, begitu harumnya harum sekali, rasanya kimia. Nanti kalau dibuka kapsulnya itu bukan kopi, itu jagung. Akibatnya apa? Harga mereka jauh lebih murah daripada kita. Langsung kopi kita tebang pohon kopi lagi karena nggak menguntungkan.
Jangan sampai ini terjadi. Jadi kalau di Sunda kan ada yang bilang kopi itu jangan digunting tapi digiling. Tujuannya supaya jangan minum kopi 3 in 1. Apalagi minum kopi kasih gula sama susu. Itu artinya rasa kopi itu ditutup. Nah, minumlah kopi black cafe tubruk yang sudah standar di kita. Itulah kenapa lidah kita jadi sangat tajam karena kita minum tidak ditutup. Nah, kita menjadi juara dunia. Nanti mereka yang ikutin standar kita. Itulah. Jadi bayangin di Karo ada bangunan khusus, tapi bentuknya itu dibuatnya dari bambu. Di tempat di Bali bangunannya juga lain lagi, tapi di bambu. Kenapa bambu? Ke-1 murah, kedua cepat tumbuh, ketiga itulah yang menjadi impian orang-orang Barat karena mereka tidak ada bambu. Kita kan maunya batu, tapi kalau batu itu di Eropa tuh penjara tuh pakai batu. Nah, mereka akan cari. Jadi kalau nanti ada 2 rumah, 1 rumah batu, 1 rumah bambu, mereka pasti punya rumah bambu. Nah, ini yang harus kita sadari. Ya. Jadi jangan selalu macam-macam, tapi unik. Ya, nah itu yang harus kita expose. Baik, standar tidak ada tapi be unik lah. Itu pesan dari Pak Rudolf. Jadi jual apa? Target market mereka itu sebetulnya ekspor, Pak ya. Sebetulnya juga saya kurang setuju, tetapi mungkin salah satu teknik memperkenalkan kopi kita ke luar negeri ya ekspor. Tapi alangkah baiknya memang tadi yang disampaikan Pak Rudolf, kita tarik teman-teman wisatawan itu untuk merasakan sendiri langsung dengan suasana kopi, suasana desa penghasil kopi tersebut, tesnya gimana, rasanya gimana, itu memang lebih menarik. Sebagai contoh, koperasi Baburayan yang ada di Aceh itu mungkin teman-teman Karo itu juga itu yang supplier Starbucks utama kan dari koperasi Baburayan itu juga kita harus mengikuti standar Starbucks-nya, bukan Starbucks-nya yang mengikuti standar kita, padahal mungkin kalau kualitasnya lebih menarik. Itu saja dari saya, Pak Rudolf, mungkin bisa memberikan pencerahan ke kami terkait bagaimana sih baiknya gitu, Pak Rudolf. Terima kasih. Selamat. Dengan Bang Rudianto kali. Digabung aja. Lanjut aja dengan pertanyaan Bang Rudianto. Ya, Bang Rudi, Sembiring, silakan Bang. Masih mute, Bang, masih mute. Halo, Impal, Tarigan. Halo, sudah kedengaran? Oke, Bang Agus sama kami tisi, Pak Bang Rudi dulu. Oke. Oke, Pak, silakan. Mungkin singkat aja, nggak banyak pertanyaan. Mungkin aku rangkum 3 pertanyaan ini. 1 buat Pak Wirawan, 1 buat Pak Kepala Dinas Pariwisata, dan 1 lagi buat Mama Girsang. Untuk Kepala Dinas perkebunannya. Mungkin tadi sudah aku message untuk Pak Hendriawan Girsang. Apakah ada ini jalur atau ruang buat para petani bisa dibantu jalur ekspor buyer dari luar negeri, karena kita tahu sendiri bahwasanya kelemahan atau cost ya, kalau tanpa company petani itu akan high cost ya untuk ekspor, baik itu dari skop porsi kecil ya, misalnya ya 10 kilo, contoh soal medium 100 kilo, dan porsi besar tonase. Apakah ada Pemkop dalam hal ini instansi yang Bapak pimpin membantu petani ataupun UMKM, khususnya petani kopi atau juga pedagang kopi? Karena kita ini ada potensi, ya, banyak sekali kelemahan kami yang belum ada private company atau izin istilahnya urusan urusan administrasi untuk urus itu Pak, ekspor ya. Mungkin kalau ada mungkin seperti masukan Pak Rudolf juga tadi, ya itu tadi bisa terbantu. Dan untuk Pak Rudolf mungkin ini sangat menarik sekali ini paparan beliau ini, jarang-jarang ini
Tadi kebetulan tadi siang saya ketemu Pak ini sama teman-teman dari relawan dari Australia. Dia kerja di Wakti National Park. Dia berkunjung ke Orangutan Heaven di Sibolangit. Orangutan Heaven Yayasan Pak Sofiantan ya. Jadi dia juga saya bawa ke Bambu Design. Itu arsitek dari Orangutan Heaven itu bangunannya itu semua hampir 80% dari bambu. Jadi ini sangat bagus sekali. Pertanyaan kami mungkin singkat saja, apakah juga sama seperti pertanyaan dengan Pak? Nanti kalau kedepannya ada Bapak link-link di Australia, mungkin bisa di-share kepada kami ini semua atau di grup kami, link-link travel atau juga kafe-kafe di sana yang bisa membantu petani atau mungkin mediatornya nanti Bang Adven atau siapa pengurus di grup ini yang bisa membagi kepada kami peserta. Dan untuk Pak Munarta, Pak Mama Kepala Dinas ya masih ada tuh. Cabut, Pal. Sudah keluar. Mungkin yang dua ini sajalah supaya waktu. Dan juga untuk kopi luwak tadi ya, saya sepakat dengan Pak Rudolf karena saya juga sebagai di samping saya supir pariwisata, pemandu juga, jual kopi juga Pak, dan juga kerja di konservasi ya, work for conservation, not conservation work for us ya, but we work for conservation, not conservation work for us. Ya, kita garis bawahi, kita work for conservation, not conservation work for us. Jadi itu kopi luwak itu bagus, itu kita manfaatkan yang asli, yang dari liar, bukan dari penangkaran. Saya sudah share tadi kita ada investigasi beberapa tahun lalu untuk sangat kejam sekali itu luwak di kandang 1 kali 1 meter. Investigasi kita dengan teknik kita bawa itu turis, tapi kita bilang itu turis itu adalah pembeli atau owner, padahal itu kita sedikit teknik saja supaya bisa masuk ke penangkaran itu untuk investigasi bagaimana kekejaman terhadap satwa liar. Mungkin dua saja pertanyaan. Kalau Pak Kepala Dinas tadi sudah nggak ada lagi ya. Mungkin tadi kalau bisa yang mau kita, mungkin Bang Adven nanti disampaikan, mungkin kalau bisa itu Bapak Kepala Dinas bahwasanya kalau bisa pegawai-pegawai Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Karo bisa diberdayakan ke lapangan untuk membantu memonitoring. Kalau dulu masih ada itu turis informasi sekarang pun masih ada, tapi hanya bangunan. Jadi pendamping atau bagaimana di samping sosialisasi terhadap karena ya seperti yang saya bilang kemarin, ya lancarnya atau suksesnya pariwisata itu 3, kenyamanan, keamanan, dan keramahan. Itu saya rasa intinya. Mungkin nanti bisa disampaikan. Terima kasih, itu saja mungkin Pak. Oke bujur Jadi pertanyaan Mama tadi kita simpan dulu. Tadi ada 2 terkait link untuk ekspor ya. Kemudian juga travel juga dari Australia ke Pak Rudolf, nanti kita simpan dulu Pak Hendriawan dan Pak Rudolf. Pak Agus, jakam Pal. Silakan Pal. Oke, bujur Pal. Sinyal agak kacau-kacau jadi hilang muncul begitu. Oke, langsung Pak. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaan saya ke Pak Rudolf begitu, pada saat penanamannya gitu Pak, apakah kita bisa memungkinkan membuat semacam aplikasi begitu supaya kita dapat melaksanakan penanaman kopi itu secara presisi begitu Pak. Nah, jadi memang saat ini banyak juga memang sudah ada semacam aplikasi-aplikasi, tetapi basisnya itu datanya itu dari data luar Pak, begitu. Di Play Store itu banyak sekali yang bisa kita ambil begitu, tetapi karakteristik aplikasinya itu berdasarkan basis data dari luar daerah begitu Pak. Jadi pertanyaan saya, Bapak memungkinkan. Kemudian
Tadi Pak Rudolf juga menyampaikan bahwa ada semacam kelas sharing tentang IT begitu Pak. Kalau boleh ada linknya, karena saya juga pengen jadi siswanya di situ mungkin barangkali Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya tanyakan ke Pak Rudolf. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saja pertanyaan Bang Rudianto tadi. Tadi pertanyaannya untuk membantu link untuk buyer katanya tadi. Mungkin Pak Hendrawan bisa bantu kasih info, Pak, atau kemana kita harus bertanya itu, Pak? Silakan, Pak. Jujur, Tina Bagenda, itu tadi untuk link info ya. Kalau kita dinas pertanian itu, seandainya pun ada buyer, itu bisa kita fasilitasi ke kelompok. Kalau kelompok itu cari buyer keluar, itu mungkin udah di luar tupoksi kita. Itu mungkin udah di bagian dinas perdagangan mungkin. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan, Ujur. Terima kasih Pak Girsang. Jadi Pak Rudi, posisi atau kemampuan dinas itu adalah instansi, gitu ya. Itu. Terus kelompok tani atau koperasi gitu. Itu mungkin bisa dibantu. Kemudian tadi Pak Rudolf tadi, Pak Rudianto tadi bertanya, mungkin nanti bisa bantu dari untuk ini wisatawan katanya, link travelnya, jadi langsung kontak ke pelaku ini juga lah, ke pelaku wisata di Tanah Karo atau wilayah lainnya. Itu gimana peluangnya Pak Rudolf? Oke, terima kasih. Sebenarnya idenya tuh sebenarnya bisa macam-macam ya. Salah satu yang sedang kami terapkan yaitu kan dari universitas sering mengadakan seminar, di mana yang waktu lalu kami mengadakan di Unpad misalnya di Bandung. Nah, waktu itu kami undang orang-orang internasional untuk datang ke Bandung, seminar 3 hari, terus 2 hari sisanya itu dibawa jalan-jalan ke desa-desa, dan mereka senang sekali. Nah, jadi kalau kita kerjasama sedemikian rupa sehingga saling mengaitkan, saling menguntungkan. Jadi wisata itu bisa diatur sedemikian rupa sampai kita bisa membawa wisata dari luar tanpa dibawa langsung ke satu tempat untuk ngopi, tapi ke universitas dulu, dapat seminar, setelah seminar, nah baru yang disebut jalan-jalan. Itu salah satu cara. Cara lain adalah yang sedang kami lakukan pada saat ini adalah menggabungkan desa, UMKM, dan diaspora. Kita kerjasama dari hulu sampai ke hilir. Jadi tugas diaspora misalnya ada produk yang harus ditulis atau dalam bahasa asing atau bahasa tertentu, jangan diterjemahkan di Indonesia karena nanti bahasa Inggrisnya atau bahasa Jermannya itu jadi lucu. Jadi biarkanlah diaspora yang mengatur, karena contoh pernah ada event seperti ini. Terus kami membantu satu toko sepatu, tukang sepatu. Nah dia tanya, Pak Rudolf bisa nggak kirim model-model dari Australia supaya kami tuh bisa lihat ada inspirasi dari luar negeri. Nah bagi kami itu sangat mudah. Caranya gimana? Kan kalau udah toko tutup, biasa lampu masih nyala kan ya, etalase masih nyala. Nah kami potret-potret. Nah begitu potret tinggal dikirim. Yang luar biasanya apa yang kami kirim bisa dibuat dan indah sekali. Dan ini sesuatu yang kerjasama yang sangat baik yang bisa kita lakukan. Jadi tetap kita bersatu dari desa, UMKM, dan diaspora karena banyak yang kita bisa lakukan bersama. Mungkin hari ini kita solve semua, apapun problemnya, silakan komunikasi ke Pak Adven. Nanti Pak Adven komunikasi ke saya atau Pak Joni supaya kita semua terorganisasi. Nah, disinilah yang saya pikir ada baiknya menyatukan grup-grup ini. Nah, terus kalau boleh saya jawab mengenai presisi farming, saya juga tujuan saya mengadakan pendidikan IT adalah mengangkat SDM di desa-desa. Jadi dengan kata lain, dimulai dengan cara yang
simple sampai yang kompleks, sampai yang blockchain, AI, artificial intelligence, kedengarannya sangat menakutkan. Itulah cara Barat mengajar kita, sangat menakutkan. Padahal tidak, sama sekali tidak. Lihat kopi. Kopi itu hanya simple sekali, tapi dibuat sampai sangat menakutkan dengan segala cara yang memang dipikir logik hebat juga. Nah, tapi apakah perlu kita ke situ? Mungkin enggak juga, ya enggak. Jadi kalau kita kita makan nggak perlu tahu kalorinya berapa, terus ini nggak perlu tahu. Yang penting dimakan enak dan lancar keluarnya, itu jauh lebih baik ya. Jadi kita nggak mempersoalkan kalori, tapi rasa itulah yang kita pentingkan. Nah, jadi soal presisi farming itu nanti kayak pakai drone, pakai apa dikontrol. Jadi awalnya kita mengenai pendidikan cuma-cuma, jadi supaya kita semangat, jangan sampai teman-teman kita yang tidak ada modal, tidak bisa belajar, padahal dia semangat. Karena saya sendiri bisa berhasil ini bukan karena saya pintar, tapi saya pikir karena saya beruntung. Banyak saudara-saudara kita di Indonesia yang lebih pintar dari kita atau dari saya, nasibnya kurang baik. Jadi inilah kita harus give back lagi. Nah, inilah give back untuk kita bersama membangun supaya Indonesia ini bisa menjadi nomor 1 di dunia. Kita tidak kalah dengan bangsa siapapun. Kenapa? Terbukti kita tuh memang sudah sejarahnya tuh sudah sangat jauh. Nah ini yang bikin bangsa kita tuh kadang-kadang tidak sadar, akhirnya kita tidak pede dan kita mengikuti cara lain sebagai pengikut yang membuat kita semakin tidak pede. Jadi jangan takut mengenai presisi itu sangat mudah, tidak susah. Mengapa? Karena banyak yang disebut open source. Kita tinggal connect ke library-nya, kita pakai kayak mobil kan, kita nggak usah bikin mobil kan, kalau untuk pakai mobil aja yang penting tahu persneling, tahu rem, tahu setir sudah cukup. Apalagi sekarang pakai otomatis, tinggal maju, mundur, kiri, kanan. Nah, sangat mudah tapi sangat bermanfaat. Jadi tolong hubungkan langsung ke Pak Advent atau Pak Joni untuk kita lanjutkan. Baik. Kira-kira demikian. Terima kasih Prof. Pak Rudolf, terima kasih. Ini menyampaikan data sekaligus memotivasi. Baik, jam sudah lewat 11, di Australia sudah jam 1 lewat. Untuk menutup acara ini kita minta closing statement. Nanti closing statementnya itu kita mulai dari Pak Hendrawan Girsang, Pak Rudolf, baru penutup nanti sama Bang Advent. Silakan statement dulu Pak Girsang. Oke, baik. Terima kasih. Statementnya, mari kita dukung Festival Kopi Karo untuk peningkatan pendapatan petani kita. Mungkin itu saja. Bujur Pak, terima kasih. Oke, Pak Rudolf, now your turn. Closing remark. Dari saya sangat simpel Pak. Mari kita kembangkan Karo sampai ke mancanegara. Thank you Pak. Amin. Kita akan bisa Pak. Together we can Pak. Oke. Ya, betul. Terakhir ini jam sudah larut. Bang Advent, silakan Bang. Ya, terima kasih banyak untuk semua. Terima kasih Pak Girsang, terima kasih Pak Munarta, Pak Munarta. Terima kasih khususnya untuk Pak Rudolf. Bapak-bapak, tanggal 2 kita ada kegiatan, tanggal 16 Oktober, tolong dicatat, 16 Oktober kita akan kembali dengan Pak Rudolf tentang Kopi Karo dan Eco Village. Bersama nanti Bang Karya Jaya juga dari Desa Raya. Selamat malam dan terima kasih banyak. Pak Rudolf, sehat selalu Pak. Untuk kita semua sehat selalu, jual-jual membantah Krina. Bujur melala, bujur melala. Selamat malam, terima kasih, hatur nuhun, thank you, good night. Selamat pagi di Pak Rudolf di Australia ini. Terima kasih banyak teman-teman.